Sebagai wakil keluarga, Bapak Riyadi serta keluarga Bapak Primawan Kristianto, perkenankanlah kami menyerahkan putra-putrinya, yaitu Saudari Malena Dewi Sukesi dan Saudara Sandro Kristiawan, mempelai bermaksud menikah, dan mohon agar pernikahannya diteguhkan diberkati Tuhan melalui gereja. Kiranya Majelis GKJ Wonosari dengan perantaraan Bapak Pendeta Indar Prastomo berkenan melayankannya. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu beserta keluarga yang mempercayakan putra-putrinya kepada gereja agar pernikahan mereka diteguhkan dan diberkati Tuhan. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita memasuki gedung gereja ini dan kita senantiasa mohon berkat bimbingan Tuhan. Terima kasih. Di tengah-tengah kita hadir sepasang pengantin yang ingin nikahnya diteguhkan dan diberkati dalam kebaktian khusus ini. Marilah kita kuduskan kebaktian ini dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian.
sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jangan yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Jika aku tak memiliki kasih, maka tiada berguna lagi diriku. Inilah prinsip hidup Kristiani. Maka mari kita rasakan keberadaan kehidupan kita, apakah masih memiliki kasih atau tidak. Kita memasuki pengakuan dosa. Sejak dari semulanya, Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar yang diciptakannya hidup dalam kasih, saling memelihara, menopang dan melengkapi. Begitu indahnya cinta, hingga setiap orang menginginkan dirinya dicintai dan mencintai. Keluarga membutuhkan cinta. Ketika pernikahan mulanya dibangun, cinta mewarnainya. Namun, kala perjalanan hidup ini kita hadapi, di manakah cinta itu? Seringkali perselisihan, kebekuan, hambarnya kehidupan keluarga justru yang kita temukan. Kita terasa menjadi letih menjalani kehidupan ini. Betapa mudahnya kita menyakiti, betapa rentannya kita menjatuhkan mereka yang seharusnya kita cinta. Melanggar perintah-Mu dan kurang mengasihi sesama dan keluarga kami. Bagi setiap orang yang mau mengakui dosanya,
Tuhan akan senantiasa membukakan tangannya bagi kita semua, dan Tuhan akan memperbarui kehidupan kita. Dan saat ini kita akan diperbarui oleh firman Tuhan. Karenanya mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena pada kesempatan pagi yang indah ini, Engkau boleh membangunkan setiap kami dari tidur kami semalam, dan bahkan Engkau memberikan kesehatan, kesegaran hati dan kesegaran tubuh, sehingga kami boleh menapaki dan memulai hidup di hari yang baru ini. Terlebih pada kesempatan ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menuntun kami semua untuk dapat berhimpun di tempat-Mu yang kudus ini. Bapa, secara khusus kami bersyukur karena Engkau telah menuntun anak-anak kami calon mempelai beserta keluarga yang mengiringinya untuk menyaksikan karya agung-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, di mana Engkau boleh memanggil setiap anak-anak-Mu untuk hidup berpasang-pasangan, menjalani kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, karenanya kami ingin selalu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersama dengan calon mempelai berdua, Mas Sandro dan Mbak Lala, saat ini kita akan mendengar dan rasakan firman Tuhan untuk melandasi kehidupan kebersamaan yang mulai akan dijalani oleh mempelai berdua. Dan saya kira kita pun yang sudah menjalani hidup kebersamaan dalam rumah tangga juga masih terus memerlukan tuntunan firman Tuhan bersama-sama dengan saya juga. Oleh karena itu firman Tuhan saat ini akan dibaca karena masih dalam suasana Natal, maka saya akan membaca dari Lukas bab 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Lukas bab 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kesehariannya. Haleluya. Mas Sandro dan Mbak Lala sudah melihat yang hadir menjadi saksi pernikahan saudara berdua? Banyak enggak yang hadir? Banyak ya. Iya. Tahu siapa-siapa yang hadir gitu tadi bisa melihat? Iya. Sekarang Pak Endar mau tanya terlebih dahulu. Untuk Mbak Lala dan Mas Sandro, pasti sudah punya bayangan-bayangan. Besok kalau aku menikah, aku pengen loh seperti keluarga ini. Aku pengen loh seperti mereka itu. Kira-kira yang jadi model untuk idealisme perkawinan Mbak Lala dan Mas Sandro itu siapa? Nek Mbak Lala siapa kira-kira? Weh, Bapak Ibu dengar semuanya? Tidak. Ora enek mic kok ora disepaki. Pak Endar mau urung kode, enggak apa-apa. Siapa Mbak Lala yang jadi panutan, yang jadi idealisme? Siapa? Oh, mertua. Weh. Bapak Ibu, Pak Primawan sekalian, panjenengan jadi panutan, jadi idealisme untuk bagaimana keluarga Mas Sandro ini nanti akan dibangun. Luar biasa. Nek Mas Sandro idealisme ora tau nonton TV doan. Kira-kira sopo? Keluargane sopo? Keluargane Aril apa keluargane? Wah. Orang tua saya sendiri. Orang tua juga. Bapak Ibu tepuk tangan. Luar biasa. Pengantin berdua sudah memiliki idealisme, gambaran-gambaran. Sumben nek aku nikah, aku pengen kaya bapak ibu sing wis ndidik aku, membesarkan aku. Luar biasa itu. Tidak semua anak-anak itu pengen seperti itu. Kan ada pepatah, rumput tetangga itu lebih hijau. Tapi ternyata Anda berdua melihat rumput di rumah Anda sendiri itu lebih hijau daripada tetangga. Ini luar biasa, tenin. Luar biasa. Nah, jadi oleh karena itu, peliharalah terus idealisme itu. Walaupun kita juga harus menundukkan diri. Bukan hanya pada gambaran-gambaran duniawi, tetapi apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Sebab di dalam Alkitab pun ada keluarga yang juga perlu kita teladani semuanya. Bukan hanya pengantin berdua, Mas Sandro dan Mbak Lala, tetapi semua para pengikut Kristus diharapkan juga meneladan cara hidup yang luar biasa yang pernah dicontohkan oleh keluarga yang tidak lain adalah keluarga Yusuf dan Maria. Mengapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena berdasarkan pengalaman Yusuf dan Maria, kita boleh berkeyakinan bahwa buah kasih di antara mereka, kehidupan, damai dan sukacita mereka
bukanlah sesuatu yang datang secara otomatis dan begitu saja, tidak. Tetapi buah kasih, kehidupan, damai, sukacita yang mereka temukan di antara Yusuf dan Maria, itu mereka perjuangkan sebagai pasangan suami istri di dalam kehidupan, berelasi satu dengan yang lain, dan juga mereka melandaskan, menempatkan kehendak Allah itu di tempat yang paling tinggi di tengah-tengah keluarganya. Kok bisa, Pak Endar? Iya, karena kita tahu betapa luar biasanya pergumulan Maria dan Yusuf saat itu, saat mau membangun rumah tangga. Ada berita dari surga, dari malaikat, bahwa Maria yang sedang bertunangan dengan Yusuf itu sudah mengandung. Bagi kehidupan saat ini dan mungkin juga pada waktu itu, ini adalah hal yang memalukan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi oleh malaikat Tuhan, Maria mendapat kabar, warta, bahwa bayi yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus. Maria mau menempatkan diri sebagai seorang hamba, sehingga ia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Wah, ini kan luar biasa. Bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu lah yang mari silahkan terjadi dalam hidupku. Ini kan artinya Maria menempatkan kehendak Allah di atas segalanya. Demikian pula kalau kita melihat Yusuf. Yusuf adalah seorang yang patuh akan kehendak Tuhan Allah juga. Di bagian yang lain, Matius 1 ayat 24 dikatakan, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Walaupun awal-awalnya ia merasa malu, bagaimana mungkin aku belum hidup bersama dengan Maria, tetapi Maria sudah mengandung. Aku harus bagaimana? Tetapi penguatan dari malaikat membuat Yusuf meyakinkan diri. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang terjadi pada kehidupanku. Bukan keinginan-keinginanku yang aku tempatkan lebih tinggi dalam kehidupanku, tapi kehendak-Mu lah yang mesti terjadi dalam hidupku. Ini luar biasa. Kehidupan rumah tangga yang sangat luar biasa, menempatkan kehendak Allah paling tinggi di tengah-tengah keluarganya. Kalau semua orang, kalau semua keluarga, masing-masing anggotanya mau menempatkan diri di bawah kehendak Allah, selalu mau bersikap rendah hati, terutama kepada kehendak Allah, maka damai, sejahtera, sukacita Allah itu yang akan terjadi di dalamnya. Maka kita bisa melihat bagaimana pengalaman kehidupan Maria dan Yusuf saat mereka pertama-tama menjalin relasi. Saat berita Natal yang dibawa oleh para malaikat itu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu berita Natal. Lalu juga malaikat mengatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Itu berita Natal yang dibawa oleh malaikat. Tapi bagi Yusuf dan Maria, ternyata Natal baginya adalah perjuangan. Perjuangan dalam keprihatinan dan mempertahankan hidup dalam kebersamaan. Ya, yang pertama itu tadi, bagaimana mereka bisa saling menerima satu dengan yang lain, walaupun ada kejadian yang sangat janggal secara manusiawi. Itu yang pertama, mereka bisa, saya yakin mereka selalu berkomunikasi, tidak dengan telepati, diam-diaman tidak, tetapi mereka berkomunikasi dengan baik. Sehingga mereka bisa saling menerima satu dengan yang lain, keberadaan satu dengan yang lainnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, peristiwa di mana saat itu Kaisar Agustus memerintahkan semua orang di bawah pimpinannya harus disensus ulang. Dan sensus pada waktu itu tidak bisa menggunakan Google Form, belum ada kan? Nah, sekarang sensus pakai Google Form, tinggal ngisi dari rumah cukup, karena internet sekarang luar biasa. Pada waktu itu kalau mau sensus ya orang harus datang kembali ke wilayah di mana ia lahir. Ia harus mendaftarkan ulang diri dan keluarganya. Demikian pula Maria dan Yusuf yang sebenarnya sudah tinggal di Nazaret, mereka harus mendaftarkan diri ulang ke Bethlehem. Bapak Ibu ada yang pernah memeriksa, yang pernah ke Timur Tengah sana, ke Bethlehem, jarak Nazaret sampai Bethlehem itu kira-kira berapa meter atau berapa kilo? Ada yang pernah ke sana? Sebelum saya malu, karena saya juga belum pernah ke sana. Saya hanya buka Google saja. Saya mencari jarak Nazaret sampai Bethlehem itu diperkirakan sekitar 110 sampai 150 km. Lah nek 150 km hurung enek montor mabur, durung enek kereta cepat, KRL ya urung enek, mobil urung enek. Maka Yusuf dan Maria harus berjalan 110 sampai 150 km. Itu kurang lebih ya 1,5 sampai 2 hari. Kalau itu berjalan terus. Tetapi situasinya, keadaannya, bukankah Maria sedang mengandung? Nek Maria sedang mengandung, maka pasti mereka tidak bisa lancar terus berjalan 150 km. Kadangkala mereka harus berhenti terlebih dahulu. Nek awake dhewe wong lanang-lanang kaya ngene iki, Mas Andrew ya, biasanya ora sabar. Selak telat, awake dhewe engko ora kedaftar nang kono lho. Ayo wis rasa apa iki? Rasa sedih-sedihan, rasa aleman. Kuwi nek wis dadi bojone kaya ngono kuwi, Mas. Nek burung kaya jenengan berdua nek masih pacaran, nek enten-entenan, nek Mas Andrew ngenteni Mbak Lala neng pasar ngono kuwi ya, Mas, sorry yo, suwe aku mau neng pasar. Ora apa-apa, rodok suwene ya ora apa-apa, kono mlebu neng pasar neh, ora apa-apa tak enteni. Kuwi nek isih pacaran, nek wis dadi bojone ngerti ngono mau tak tinggal, ora cetha. Jarine mung sedelok mung arep golek teri, malah golek reno-reno ning pasar. Brang langsung budal.
Maria dan Yusuf. Keadaan Maria mengandung harus berjalan 150 km. Saya membayangkan ya mesti kudu akeh lerene. Bukan karena aleman, tetapi karena situasi. Harus minum dulu, cari minum, cari makan. Bukankah itu diperlukan? Ini sebuah perjuangan bagaimana mereka berdua bisa melewati situasi yang memprihatinkan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, dan Mas Sandro juga Mbak Lala. Keberadaan yang seperti itu, kalau kita pikir-pikirkan, justru menempa Yusuf dan Maria untuk menjalani kehidupan bersama selanjutnya. Dan terlebih perjalanan mereka juga sampai di Bethlehem tiada tempat bagi mereka. Dan Maria harus melahirkan dengan sangat memprihatinkan di sebuah kandang, menempatkan bayi Yesus di palungan tempat makan ternak. Apakah Maria protes? Mbak Lala nek digonceng ke Mas Sandro, lewat blethokan kecipratan nesu ora? Weh ora? Ora to. Kuwi nek pas pacaran. Sesuk nek wis dadi bojone, Mas, golek dalan ora cetha. Blethokan kaya ngene. Waduh, kuwi lagek numpak motor. Lah iki Maria apa karo Yusuf ya bilang, piye to Mas? Kok ora ning rumah sakit lairke iki? Piye to Mas? Kok malah ning kandang? Mambu meneh. Nah, ternyata saya hampir yakin bahwa mereka berdua bisa semakin menjalin relasi, komunikasi yang baik dengan tempaan keprihatinan kehidupan yang seperti itu. Dan akhirnya kita tahu bahwa kehendak Allah, Yesus boleh senantiasa hadir menjadi bagian dari keluarga Yusuf dan Maria yang mengalami berbagai kesulitan, cobaan, dan penderitaan hidup. Itu juga yang dijanjikan Allah dalam diri Yesus, bahwa Yesus juga berkenan menjadi bagian keluarga-keluarga yang selalu mau menghadirkan Yesus di tengah-tengah keluarganya. Saat mengalami cobaan, kesulitan dan penderitaan hidup, Ia akan meneguhkan, Ia akan menguatkan, paling tidak akan hadir di hati setiap anggota keluarga untuk mau saling rendah hati, tidak ungkul-ungkulan, tidak unggul-unggulan, tetapi mau saling menerima kekurangan-kekurangan diri. Mbak Lala dan Mas Sandro dalam kataksasi terakhir kemarin, kalau masih ingat ya, karena sudah beberapa bulan yang lalu, saya kan pernah mengatakan, kira-kira banyak kekurangan atau banyak kelebihannya pasanganmu itu. Mbak Lala melihat Mas Sandro banyak kekurangan apa kelebihannya? Kelebihan. Mas Sandro melihat Mbak Lala banyak kekurangan apa kelebihan? Kelebihan. Kuwi nek pas pacaran pisan meneh. Lu tenan nyatane ngono kok. Coba nek jujur,
nek jujur saya pernah daftar gitu. Tapi pada masa pacaran daftar kuwi kaget. Tapi kita sepakat ning iki awake dhewe jujur-jujuran. Daftar ayo. Kelebihan dan kekuranganku apa? Kelebihan dan kekuranganmu apa? Sing mbok delok ning aku masing-masing. Kaget. Kelebihan kuwi tidak lebih dari separuh halaman folio. Tapi kekurangan pasangan setelah didaftar itu lebih dari 1,5 folio. Kekuranganmu iki. Wah kayak banget. Sesuk nek wis ditemokke sing padha jujure kaya ngono. Kuncine ya mung siji. Saling mau merendahkan diri masing-masing. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap kita diciptakan apa adanya, punya kelemahan dan punya keunggulan. Dan justru itulah seninya hidup berdampingan untuk saling mengisi kekurangan. Kelebihanku mengisi kekuranganmu, kekuranganmu yang mengisi adalah aku. Kan bisa seperti itu. Dan itulah juga yang saya lihat dalam keluarga Yusuf dan Maria ini. Maria dan Yusuf bisa saling menerima satu dengan yang lainnya. Di mana itu semua bisa terjadi manakala sekali lagi yang paling penting dalam menjalani hidup rumah tangga, menempatkan kehendak Allah itu paling tinggi. Maka aku mau merendahkan diri. Dan karena itu apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam surat Kolose bab 3, kenakanlah belas kasihan, kemurahan dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Dan di atas semua itu kenakanlah cinta kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Loh, menurut Alkitab cinta kasih Pak, bukan kehendak Allah. Ya istilahnya, bukankah kehendak Allah itu adalah kita saling mencintai dan mengasihi. Dan bukankah cinta sejati itu ya Yesus itu sendiri yang selalu menjadi pedoman hidup setiap keluarga Kristen. Mari Mas Andro dan Mbak Lala, kita bangun keluarga yang berkualitas dengan selalu menempatkan kehendak Allah di atas segalanya. Maka semuanya akan diberkati olehnya. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Jemaat Tuhan yang terkasih, tibalah saatnya kita semua akan menjadi saksi untuk peneguhan dan pemberkatan nikah bagi anak-anak dan saudara-saudara yang kita kasihi. Jemaat Tuhan, dalam ibadah ini akan dilayankan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan bagi saudara Sandro Kristiawan dengan saudari Maila Dewi Sukeksi, sebagaimana yang telah diberitakan dalam warta gereja. Tuhan Allah memperkenankan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup dalam perkawinan
dan membangun keluarga seperti firman-Nya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Adapun kewajiban orang yang hidup dalam perkawinan adalah yang pertama, mewujudkan kesatuan, menjaga kelestarian dan kekudusan, serta mendidik keluarga. Dan yang kedua, senantiasa tekun bekerja, jujur, dan bersyukur kepada Tuhan, serta menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Jemaat yang terkasih, Saudara Sandro Kristiawan dan Saudari Maila Dewi Sukeksi pada hari ini akan diteguhkan pernikahannya dan diberkati perkawinannya. Kita semua yang hadir di sini menjadi saksi atas peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan mereka. Dan untuk itu sekarang mempelai berdua saya persilahkan untuk berdiri. Saudara Sandro Kristiawan dan Saudari Maila Dewi Sukeksi, saudara berdua telah membuat keputusan untuk hidup berkeluarga. Saudara masing-masing dipersilahkan menjawab pertanyaan ini. Apakah saudara sungguh-sungguh bersedia melaksanakan panggilan Tuhan dengan memperhatikan kewajiban orang yang hidup dalam perkawinan? Bagaimana jawab Saudara Sandro Kristiawan? Ya, dengan sepenuh hati. Dan bagaimana jawab Saudari Maila Dewi Sukeksi? Ya, dengan sepenuh hati. Sekarang saudara berdua saya persilahkan untuk mengungkapkan janji perkawinan. Saya, Sandro Kristiawan, di hadapan Tuhan Allah dan semua yang hadir di sini, mengaku mulai saat ini bahwa Maila Dewi Sukeksi adalah istri saya. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi, menolongnya dan setia baik dalam suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam kelimpahan maupun kekurangan. Saya dan istri saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah. Amin. Sekarang ya, Mas Sandro tangannya di atas. Saya, Maila Dewi Sukeksi, di hadapan Tuhan Allah dan semua yang hadir di sini, mengaku mulai saat ini bahwa Sandro Kristiawan adalah suami saya. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi, menolongnya dan setia dalam baik, dalam suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam kelimpahan maupun kekurangan. Saya dan suami saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah. Amin. Mempelai telah saling mengungkapkan janji perkawinan, dan janji itu akan semakin diteguhkan manakala mereka akan saling menyematkan cincin perkawinan
sebagai tanda cinta kasih di antara mereka. Cincin. Terima kasih ya. Cinta kasih sejati telah melingkar di jemari. Saudara Sandro, cincin manis yang wujudnya melingkar tanpa batas adalah tanda cinta saudara kepada saudari Maila Dewi Sukeksi. Pasangkanlah cincin ini di jari manis sebelah kanan. Takkan goyah, Tuhan kan memberi kasih serta cahayanya mengarungi samudera cinta. Saudari Dewi Maila Dewi Sukeksi, cincin yang wujudnya melingkar tanpa batas melambangkan cinta saudari kepada saudara Sandro Kristiawan. Pasangkanlah cincin ini di jari manis sebelah kanannya. Makasih ya. Jemaat saya undang untuk berdiri dan perkenankan saya melayankan berkat bagi keluarga yang baru ini. Mazmur 134. Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, yang telah memanggil saudara berdua
untuk memasuki kehidupan yang baru dalam kehidupan berkeluarga. Akan senantiasa melestarikan dan menolong keluarga saudara. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang. Oke. Masih di sini, masih di depan sini ya, Mas Andrew sebelah kanan. Iya, hadap sini ya. Nah, karena sekarang panjenengan berdua sudah resmi jadi keluarga, jadi suami istri, pun seneng, puji Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama berdoa. Jemaat kita bersatu hati dalam doa. Sungguh Tuhan kami bersyukur karena karya agungmu kembali boleh Engkau nyatakan melalui panggilanmu atas pertumbuhan cinta kasih di antara kekasih-kekasihmu, yakni anak-anak kami, Sandro dan Lala, dan cinta kasih di antara mereka yang telah Engkau tumbuhkan. Boleh mereka ikatkan saat ini dalam tali pernikahan dan perkawinan. Oleh karena itu kami selalu memohon kepadamu agar hanya Engkaulah yang senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga yang baru ini sampai selama-lamanya. Engkau yang akan menjadi panutan dan penuntun bagi kehidupan keluarga Sandro. Bapa, berkatilah kehidupan keluarga yang baru ini dengan rezeki pemberian Tuhan yang dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Berkatilah setiap usaha dan upaya dalam mereka mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan kami berdoa apabila nantinya Tuhan berkenan untuk menganugerahkan secara khusus berkat-Mu yang berupa anak-anak yang hadir di tengah-tengah keluarga ini. Kami mohon Tuhan memampukan saudara-saudari kami ini mendidik anak-anak mereka dalam cinta kasih kepada Tuhan, agar keluarga ini senantiasa boleh menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Kami serahkan keluarga yang baru ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilahkan duduk. Selanjutnya, Majelis GKJ Wonosari sebagai wakil dari jemaat yang juga merasakan sukacita bahagia atas peneguhan dan pemberkatan nikah untuk saudara Sandro dan saudari Lala akan menyerahkan tali asih bagi mereka berdua. Dipersilahkan. Saudara mempelai berdua yang terkasih, terimalah Alkitab ini sebagai lambang cinta kasih dan penyertaan Allah dalam keluarga saudara. Semoga kekuatan firman-Nya membesarkan hati dan membangkitkan cinta sejati.
Sebagai tanda hormat dan taat kepada Tuhan Allah, maka mempelai saat ini akan membaktikan hidupnya kepada Tuhan Allah melalui baktinya kepada orang tua yang selama ini telah mendampingi dan mendidik mereka. Dipersilahkan mempelai untuk sungkem kepada ayah dan ibu. Dipersilahkan. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan pelutu kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan pelutu kebahagiaanmu. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk menghaturkan syukur kita kehadiran Tuhan melalui persembahan yang telah kita persiapkan
masing-masing. Untuk itu kepada kerugma syukur dipersilahkan. Syukur
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bersama-sama kita bersatu hati kembali, kita berdoa menghadap hadirat Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau Allah yang Maha Mulia, kembali Tuhan kami menghampiri tahta-Mu, mengungkapkan syukur kami kepadamu, karena Engkau telah membersamai kami dalam ibadah khusus peneguhan dan pemberkatan nikah untuk anak-anak kami yang sangat kami kasihi, Lala dan Sandro. Tuhan telah menyatukan mereka menjadi keluarga yang baru. Kami berdoa Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan keluarga mereka. Mampukan keluarga yang baru ini untuk senantiasa menjadi garam dan terang dimanapun mereka Engkau utus. Tuhan, perkenankan kami juga mengungkapkan syukur atas keluarga mereka, orang tua mereka yang telah mendidik, mendampingi mereka, keluarga Bapak Riyadi dan keluarga Bapak Primawan. Sungguh Tuhan, luar biasa kasih-Mu melalui orang tua, sehingga anak-anak mereka setelah dewasa mampu menentukan jalan hidupnya sendiri. Sungguh kami bersyukur atas kedua keluarga ini. Berkatilah senantiasa melalui Tuhan memanggil anak-anak mereka dalam hidup berkeluarga. Kiranya tali silaturahmi dan persaudaraan yang dibangun kedua keluarga ini, Tuhan senantiasa menjaga dan memberkati. Demikian pula bagi kami semua ya Tuhan, yang telah Tuhan perkenankan untuk menjalani kehidupan kami masing-masing, baik kami yang hidup di tengah-tengah keluarga kami, maupun kami yang menjalani hidup dalam kesendirian. Tuhan senantiasa menuntun dan memberkati kami. Kami dimampukan senantiasa menjadi berkat dan saluran berkat-Mu bagi yang lainnya, agar nama-Mu semakin dipermuliakan. Berkatilah keluarga-keluarga kami, agar senantiasa hanya damai sejahtera-Mu yang terjadi di dalamnya, manakala kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami serahkan pula persembahan yang boleh kami kumpulkan pada saat ini. Kiranya Engkau sucikan dan kiranya kami semua diperkenankan untuk terus turut serta dalam karya penyelamatan dan pemulihan-Mu bagi dunia ini melalui gereja-Mu di sini. Bapa, seusai ibadah ini akan dilayankan pencatatan perkawinan. Tuhan berkenan menuntun segala sesuatunya berjalan dengan baik. Terlebih apabila nanti karena kebahagiaan keluarga mempelai akan menyelenggarakan resepsi pernikahan. Kiranya Tuhan juga menuntun segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya kami serahkan hidup dan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Syukur padamu ya Allah atas
Jemaat yang terkasih, kembalilah kepada kehidupan kita masing-masing dan bawalah damai sejahtera dari Allah dimanapun kita berada. Karena itu terimalah berkat Tuhan demikian. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Silakan untuk duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, puji syukur kita haturkan kepada Tuhan karena telah menuntun jalannya kebaktian pemberkatan nikah Saudara Mela dan Saudara Sandro. Semua berkat Tuhan, kebaktian pemberkatan nikah berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengguyupi kebahagiaan dan sukacitanya saudara kami berdua, mari kita saling mengucapkan selamat kepada mempelai berdua yang akan didampingi oleh kedua orang tua. Nanti dalam pengucapan selamat akan diawali dari Bapak Pendeta, diikuti majelis gereja. Sekali lagi jemaat GKJ Wonosari Klaten mengucapkan selamat berbahagia kepada mempelai berdua dan kepada keluarga Bapak Riyadi dan keluarga Bapak Primawan. Kiranya Tuhan selalu memberkati pernikahan mereka berdua. Terima kasih.
apa ya? Anu, itu bahasa apa lain? Mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku.